Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihadu Adila dengan nomor NIM 206220111 dari jurusan Tadris Matematika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang toleransi. Salam moderasi, berjuang, beramal, bermanfaat. Nah, yang pertama sendiri adalah toleransi. Secara etimologi memiliki arti sebagai sikap atau membiarkan lapang dada. Nah, adapun secara tertimologi, toleransi sendiri adalah sikap untuk membiarkan setiap individu untuk melakukan sesuatu sesuai hal atau sesuai dengan kepentingannya. Jika dalam konteks keagamaan yaitu mempersilahkan setiap individu yang beragama untuk menjalani setiap peribadahan dalam agamanya masing-masing dan tidak boleh adanya gangguan-gangguan dari luar. Jadi tidak boleh adanya gangguan dari luar. Kita sendiri juga tidak boleh mengganggu orang lain dalam beribadah, seperti itu. Terus Said Akil An-Munawar mengklasifikasikan toleransi menjadi dua, yaitu ada toleransi statis dan juga ada toleransi dinamis. Yang pertama, toleransi statis adalah toleransi yang hanya stuck dalam teoritis saja ataupun dalam teori saja. Yang kedua adalah toleransi dinamis, yaitu toleransi yang aktif, adanya kerjasama antara satu umat lain untuk menjunjung tinggi kepentingan bersama. Jadi tidak hanya teori saja, tapi toleransi statis di sini yaitu lebih ke implementasinya tentang toleransi itu sendiri. Nah, mengenai sistem keyakinan dan agama yang berbeda-beda dalam Al-Quran menjelaskan pada ayat surat Al-Kafirun ayat 6 Allah berfirman yang surat Al-Kafirun ayat 6 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, dalam surat Al-Kafirun ayat 6 di sini menjelaskan bahwa prinsip mengikuti suatu agama adalah penting. Tidak mungkin orang memeluk agama yang berbeda dalam waktu yang sama atau mempraktekkan agama yang berbeda pada waktu yang sama. Nah, oleh karena itu, Al-Quran menegaskan bahwa umat Islam tetap berpegang teguh pada sistem keesaan Allah, sedangkan orang kafir berpegang teguh pada ajaran-ajaran Tuhan yang didirikan sendiri oleh Allah. Ya, ajaran Tuhan. Nah, Allah juga menjelaskan bahwa setiap pemeluk agama memiliki sistem dan ajarannya masing-masing, sehingga tidak perlu saling menghujat satu sama lain. Jadi, untukmu agamamu dan untukku agamaku masing-masing, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu tentang tidak memaksa. Toleransi yang tidak memaksa. Nah, kebebasan beragama ini bahwa non-muslim itu tidak dipaksa untuk masuk Islam ataupun dilarang melakukan ritual keagamaannya. Baik muslim maupun non-muslim dapat mengembangkan agama mereka. Mereka selain melindunginya dari serangan atau fitnah baik dari diri sendiri maupun dari orang lain tentang kebebasan beragama. Nah, dalam hal ini Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa fi'alaha wallahu sami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Shadaqallahul adzim. Di ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam pilihan terhadap agama ini tidak dibenarkan adanya paksaan. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh dengan kebijaksanaan, serta dengan nasihat-nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam ini dengan kesadaran dan kemauan mereka sendiri.
Apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara demikian, tetapi mereka ini tidak mau beriman, itu bukanlah urusan kita, melainkan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya menegaskan lagi bahwa toleransi beragama dalam pandangan Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, tidak juga untuk saling bertukar keyakinan dengan kelompok agama yang berbeda-beda. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah atau interaksi sosial, sehingga adanya batasan-batasan bersama yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Inilah yang menjadi esensi dalam toleransi tersebut, di mana masing-masing pihak mampu mengendalikan diri serta menyediakan ruang untuk saling menghargai keunikannya bersama-sama tanpa merasa terganggu ataupun terancam dalam keyakinan maupun hak-haknya. Nah, dengan adanya moderasi beragama, maka dapat mewujudkan toleransi yang dimana dapat mencegah terjadinya konflik antara umat beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terjadinya konflik antar umat beragama akibat ketidakfahaman atau ketidakadanya toleransi terhadap perbedaan agama. Nah, di sini moderasi beragama adalah cara terpenting bagi seseorang lebih mudah untuk mengontrol dan berusaha untuk tidak sulut emosi dalam memicu konflik. Nah, dengan adanya moderasi. Nah, di sini ada sebuah kata mutiara dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa kemajemukan harus diterima tanpa adanya perbedaan. Dengan demikian, toleransi harus diterapkan pada setiap individu agar kesadaran adanya keberagaman tidak menjadi perselisihan antara sesama. Salam toleransi. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.